bisa diangkat ya. Kayaknya Ci Ari udah gemes ini ya dengan kuliner. Pengen berkreasi lagi. Kuliner Palembang yang bisa diangkat oleh Ci Ari ya, mungkin bisa dikreasikan dan menjadi nilai tambah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program Sayang Kita, paling kalau bukan di program Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official tiap Senin dan Kamis, dan selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda tentunya di setiap episodenya, dan insya Allah bisa memberikan informasi, edukasi, serta inspirasi bagi kita semua ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, untuk di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu yang akan membagi cerita seru. Kita langsung sapa aja. Halo, Assalamualaikum Ci Ari. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Udah siap membagikan cerita dengan pemirsa Cukup Pedas ya? Siap. Selain Ci Ari juga ada Mang Cek Yudi yang akan juga bercerita nih dengan pemirsa Cukup Pedas. Jadi pemirsa Cukup Pedas jangan melewatkan tayangan episode kali ini ya. Dan untuk melihat obrolan kita apa aja, langsung aja kita ngobrol bersama Ci Ari dan Mang Cek Yudi. Saksikan terus di Palpres Official. Oke Ci Ari, ini langsung aja nih. Terima kasih loh sebelumnya datang udah di studio kami. Kita langsung bercerita aja nih Ci Ari. Kenapa Ci Ari bisa duduk di sini ya? Tentunya mau bercerita nih. Ini katanya Ci Ari ini menang lomba di kreasi kolaborasi kuliner asli daerah bersama Teh Botol Sosro ya? Bener ya? Benar. Itu juara berapa itu Mbak Ci Ari? Juara 1. Juara 1 tingkat nasional ya? Wah nggak main-main pemirsa Cukup Pedas, berarti juara 1 di tingkat nasional, berarti saingannya sangat ketat sekali ya Ci Ari ya? Benar. 457 ya. Wah menyisihkan 450. Wah, nah kenapa bisa menyisihkan peserta sebanyak itu? Pasti pemirsa Cukup Pedas juga penasaran kenapa kan? Nah langsung kita aja, kenapa tuh Mbak Ci Ari bisa juara 1 nih? Kenapa nih? Mungkin ada yang istimewa di produknya Ci Ari? Ya, boleh diceritain? Ci Ari kenalin dulu ya. Sebenarnya kita di sini berdua hadir, aku peserta nih di lomba kompetisi itu, dan ini panitia lokalnya. Jadi tanpa panitia lokal juga mungkin kita nggak akan masuk ke nasional, gitu kan. Jadi apa sih yang istimewa? Pertama kita punya keyakinan nih, pengennya kuliner asli daerah kita ini Palembang ya, Pindang, itu naik. Jadi bisa dikenal dan dinikmati di luar Palembang juga. Oh, kenapa selama ini memang gaungnya belum terlalu dikenal ya? Bagi Ci Ari mungkin Pindang di Indonesia nih Iya. terutama. Kalau kita kan sama-sama kita ketahui kan kalau Pindang Palembang ini cuma bisa dinikmati pas di Palembang, kan? Kayak gitu. Ya karena nggak tahu bumbunya kan orang luar ya, Jadi pasti khasnya kendalanya gitu. itu ya. Jadi kita tuh pengen kuliner kita nih up juga. Kalau kemarin pempek udah mendunia, nah kita pengen Pindang naik juga gitu. Jadi kuliner asli daerah kita naik. Naik ya. Karena kan kalau pempek mungkin sudah dikenal ya. Betul. Jadi kalau Pindang mungkin Ci Ari mungkin lebih pengen mengenalkan lagi ke seluruh Indonesia Raya ini ya. Tapi mungkin ada yang berbeda dari produknya Ci Ari. Boleh diceritain nggak Ci Ari? Apa sih yang berbedanya dari produk Ci Ari dengan yang lain? Jadi gini, dari nama produknya juga beda ya. Pindang Delek Sosro Anti Galau. Boleh diulangi Ci Ari? Pindang Delek Sosro Pindang Anti Dolok Galau. Susur Anti Galau. Nah namanya udah kekinian ya. Namanya kekinian, sudah mewakili lah dari isi dari si produk. Kenapa anti galau itu? Kalau pengalaman kita kan di Palembang ini pindang itu dimakan dengan utuh ya. Iya. Jadi tulang dan duri Iya. kayak gitu. Tapi di sini kepalanya aku juga. menginovasi nih. Gimana si pindang ini tetap bisa disantap, orang tuh nggak khawatir atau traumatis lah, mungkin ada Takut pengalaman tulang kayak ya, gitu. Jadi ketulangan. akhirnya enggan makan ikan, terutama untuk anak-anak nih. Iya. Karena termasuk anakku juga nggak suka makan ikan, mungkin ada trauma kayak gitu ya. Iya. Jadi aku ceritain nih, ini harus nih. Berarti ikan ini bisa aku kreasikan menjadi seperti ini. Aku filet dengan menggunakan filetnya, lalu tetap dibumbui dengan rempah kito ya, rempah asli kito. Tadi dikolaborasikan dengan Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro, oh gitu. Kenapa tercipta menariknya tuh? Kenapa berbeda? Ini kalau ngeliat dari kemasannya mungkin bisa dilihat seperti kayak somai atau dimsum ya, Ci Ari ya? Bener ya? Kemasannya ini. Kenapa Ci Ari kok terpikirkan kayak gitu? Mungkin idenya dari mana? Kalau untuk ide sebenarnya sudah dari tahun 2018.
Oh, udah lama ya, Ini, 2008 sudah ada. ya. Ini sempat menang juga juara 2 dulu di kegiatan punya Adira Finance ulang tahun kayak gitu, aku juara 2. Nah terus kenapa sampai bisa ada ngikut ke acara ini, mungkin Mang Cek Yudi nanti bisa ikut cerita nanti tentang gerakan kompetisi ini. Oh, seperti itu. Kalau soal ide dari mana nih, Cik Ari? Bisa ya ini kan tanpa tulang, kayak sangat membantu orang yang mungkin trauma punya tulang, ketulangan kayak gitu. Ya kalau ini tadi kayak ini ya, kita kan lihat fenomena nih tadi ya, anak-anak enggan makan ikan kan tadi, khawatir ketulangan kalau gitu pas kita ya, atau juga banyak juga sih yang dewasa juga. Iya ada juga tuh. Makan ikan amis, amis. Ini Iya. testimoni nih. Alhamdulillah pembeli kita dan di Jakarta orang yang baru pertama kali nyicip pindang ini, nggak amis ya. Nah kayak gitu. Ternyata arti kita bisa menyimpulkan orang ini nggak mau makan ikan, pertama tulang, kedua amis. Kedua. Ini langsung tercipta produk ini berapa kali gagal? Atau langsung dapat idenya langsung eksekusi langsung berhasil, Cik Ari? Gimana suka dukanya? Ini kan kalau kreasi kan udah dari 2018 ya. Tapi kolaborasi dengan Sosro ini ya waktu kegiatan Locals Unite ini. Jadi kita tuh kan memang passionnya masak ya. Jadi udah bisa mikir nih antara kalau teh sama pindang masuk enggak. Jadi tetap kita ada uji coba awalnya pakai yang tawar. Kan mesti yang kemasan botol ya. Kayak gitu. Pakai teh yang tawar. Bisa awal kompetisi di tingkat daerah, tingkat kota aku pakai yang tawar. Ternyata dari juri juga bilang kasih masukan untuk eksplorasi lagi nih, coba dengan produk yang lain seperti less sugar atau original kan. Kalau original udah kebayang pasti manis, nggak terlalu manis, nggak cocok untuk pindang kita kan. Lalu akhirnya aku coba dengan si less sugar. Ternyata pas. Nah satu hal yang membuat berbeda, kenapa bisa berkolaborasi dan saya yakin kenapa pindang delek ini bisa jadi juara 1 nasional. Kenapa tuh, Cik Ari? Kenapa Mang Cek? Kalau aku pribadi sih ngelihat mungkin tingkat kesulitannya ketika meramu resep itu kan, karena kan pindang ini kan bumbunya itu kan khas dan kuat ya. Kalau pindang kan ada rempahnya kan, ada yang kalau misal teh botol Sosro ini kan sebenarnya minuman yang ready to drink ya maksud aku, dan mungkin juga tehnya juga sih mungkin nggak sekuat teh yang memang benar-benar baru kita seduh gitu kan. Jadi kan masih dia agak ringan kan rasa tehnya kan. Jadi mungkin memang butuh ekstra keras juga sih untuk meramu resep pindang itu ya? Bagaimana si rasanya itu tetap ada gitu. Rasa teh botol Sosronya itu mungkin ngeblend secara bagus lah ya maksudnya. Jadi ya mungkin tingkat kesulitannya sih mungkin ya ketika pindang yang notabene yang memang bumbunya sangat kuat ya, kan kalau kita nggak bisa meramunya kan bisa kan tehnya kan nggak muncul ataupun ya. Mungkin ya kayak biasa aja sih sebenarnya, tapi mungkin ya aku nggak tahu sih Cik Ari gimana cara dia mengkreasikan itu sehingga rasa tehnya itu memang muncul dan juga menjadi satu keunikan sih dari rasa ya, karena ada rasa teh botolnya gitu. Jadi itu ya mungkin kira-kira CR bisa juara 1 ya. Bener. Jadi nambahin sedikit nih. Jadi benar kata Mang Cek Yudi tadi kan. Pasti sponsor pengen dong. Dia kan kolaborasi, artinya kolaborasi. Iya, produk ini kolaborasi ya. Pindangnya, cita rasa pindang itu tetap ada, tapi cita rasa si Sosro itu juga muncul. Namanya kolaborasi. Kalau nggak muncul nggak kolaborasi, kan sendiri aja pindang. Iya, benar-benar. Jadi memang dari penilaian juri baik dari tingkat kota, kita kan sempat ada feedback tuh ngobrol sama dewan juri chef-chefnya itu kan. Si pindang ini kenapa juara 1? Yang pertama memang cita rasa otentiknya pindang tuh nggak hilang itu. Yang kedua ada rasa baru yang unik, rasa aroma teh itu muncul. Tuh, jadi kalau secara kasar memang sponsor maunya Sosronya muncul juga dong, kolaborasi. Gitu. Jadi alhamdulillah kayak gitu. Jadi memang nggak hanya, aku bilang gini, anak SD, anak TK pun bisa nyampur-nyampur teh sama jadi ya, gitu ya. Teh sama gendong jadi model gendong gitu kan, atau jadi pempek gendong gitu. Tapi gimana caranya teh ini nggak hilang? Mereka maunya seperti itu. Ya, alhamdulillah kita tuh uji coba, makanya kalau orang passionnya masak, insya Allah udah kebayang nih. Tetap uji coba, bukan gitu ya, ada keyakinan gitu. Dan memang masuk antara teh sama sini. Jadi aroma pindang ini lebih kuat lagi, lebih wangi. Ada rasa baru yang unik, ada rasa itu tadi, terus cita rasa pindang itu tambah kuat dengan si teh tadi. Ya memang butuh mungkin
ya pengalaman juga ya Cak Ari ya, bisa meramu racikan yang nggak gampang ini ya. Itu berapa kali gagal sih Cak Ari? Apa? Kalau Mungkin boleh ada tahu? sih kayak gagalnya berapa kali kayaknya gagalnya. Gagal artian mungkin pasti kan mereka try and error dulu Iya, kan. Jadi kan? Pasti kan. nggak mungkin tiba-tiba sekali bikin langsung jadi Iya. gitu kan. Pasti ada gagal. Kalau gagal tuh sebenarnya ini kalau dari si ya pribadi tinggal ngepasin Rasanya. raso nah kayak gitu nah. Mhm. Kalau dari awal udah muncul nih si sosro jadi yakin gitu. Makanya di waktu baik tingkat kota kemarin yakin punya keyakinan gitu ini juara satu gitu. Tingkat nasional juga begitu punya keyakinan satu karena kita juga nggak sekedar yakin ya, kita lihat nih rival kita yang terberat mana, kita lihatin kelemahan produknya apa, kekurangan apa. Jadi itu strategi juga itu, bukan sekedar kita hobi masak langsung lantas bisa menang, enggak. Kita tetap lihat kelemahan dan Kekurangan kekuatan rival kita ya. gitu, ya. Oh gitu, berarti menggunakan teh botol sostro less Less sugar sugar, ya iya. Mbak ya. Cak Arya, itu kapan sih dimasukinnya? Pas dimasak atau pas kita mau makan? Nah, jadi gini kan. Mungkin boleh dipraktekin, ini udah Cak Arya udah bawa produknya kan? Iya. Dan ini menariknya lagi, pemirsa Cukup Pedas dikemas di mukjer kayak gitu ya. Ini Iya. memang dijual kayak gitu juga, Cak Ari. Nah, ini Nah. kemasan produknya, kasih tahu dulu ya. Oke. Jadi ini dari awal kita setelah kompetisi daerah ya, November, terciptalah si ini nih kemasannya kayak gini. Jadi dalam kemasan pindang ini ada teh botol less sugar yang kotak, lalu ada filet ikan deleknya, ikan gabus yang udah dimarinase, juga ada bumbu. Bumbu ya. Nah, jadi Bumbu kalau untuk penyajian, ini kenapa Cik bilangnya instan? Kalau orang bilang nih lebih instan dari mie instan. Kenapa? Ya kenapa? Kalau mie instan masak mie dulu, berkasih bumbu. Kalau ini? Kalau ini langsung cemplung, masukin semua bahan, teh, ikan, filetnya, lalu bumbu ke dalam panci, masuk api kecil, mendidih udah siap. Jadi Ready to dengan eat. kata lain yang nggak bisa masak berarti Nah, bisa. Kayak aku nggak bisa itu. masak, kita cemplung-cemplung aja dia. Cemplung baik, Nggak ya. perlu tambahin garam. Kalau Sudah ada bumbunya di situ. Bumbunya Tapi sudah kalau misalnya pas. menyesuaikan lidah ya, kalau misalnya Ya, kurang asin betul. boleh ditambahin kan. Benar, Tapi benar. selebihnya kita nggak usah ngulek-ngulek lagi kan. Baiklah. Yang ikan filetnya juga sudah ada bumbunya kan, jadi udah dimarinasi. dan udah mateng ikannya, jadi tinggal cemplungin, dikasih kuah teh botolnya gitu. Ini bisa Cukup Pedas juga membantu para ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu pekerja ya yang nggak sempat masak, jadi bisa bisa menggunakan produk ini ya, berarti ya praktis mungkin 5 menit udah mateng ya kali ya. Makanya, lebih instan dari instan kan? Langsung cemplung semua, jadi. Jadi boleh caranya gimana sih Cak Ari untuk bisa menyantap pindang delek anti galau ini? Hanya Ya, di tadi, pokoknya semua elemen teh, ikan dan bumbu masukin di panci, masak api kecil, mendidih udah siap. Tinggal koreksi rasanya. koreksi Kalau rasanya. yang ini kan kita punya nih. Jadi nanti ini kemasan untuk dine-in yang eksklusif, di mana sudah ada bumbu, ada filetnya, ada nanas, ada kemangi ya. kemangi, cabe, Cabe gitu. Jadi iris. tinggal diseduh pakai teh less sugar yang panas. Oke, itu sudah ada filetnya ya? Udah ini. Oh, Jadi tinggal diseduh aja pakai teh panas. Jadi teh botol yang less sugar tadi itu dipanasin dulu gitu. Panasin. Nanti masuk dituangin di sini udah panas. Kayak udah mendidih gitu ya, mendidih. Jadi boleh dipraktekin Cak Ari mungkin. Ini udah panas nih, udah mendidih nih. jadi- ini teh botolnya udah dimasak. Nanti tinggal dituangin di sini gitu. Wah, berinovasi sekali ya Cak Ari ini ya. Ya Allah, selain menjual produk juga ternyata Bau bumbunya kan masih kecium kan tadi pas dibuka, iya. Jadi dibilang apa ya? masih panas ya. Milk jar ya. Coba aja di bau bumbunya kan masih kerasa tuh. Tinggal diaduk mungkin ya. Aduk Ini dulu sendok. soal bumbunya. Ini sendok kan? Oh iya. Wah, pindang. Oh, udah lama banget aku nggak nyicipin pindang. Karena baru lebaran jadi makanya rendang. Ya, tapi sebenarnya kalau lebih enak tuh ya pas dimasak sekaligus ya. Ini kan dia lebih ngeblend gitu bumbu sama si teh. Tapi kalau misalnya yang suka pedas boleh ditambahin cabai iris berarti ya Cak Ari ya. Ada level-levelnya kan yang di kemasan ini ada level 0, 1, 2 ya. Berat. 1, 2. Jadi pindang ini kita punya level nih. Kenapa aku nyasarnya nih anak-anak dewasa? Aku pengen anak-anak kita nih pinter makan ikan gitu loh. Jadi Iya, aku sesuai siapin gerakan yang level 0 nggak pedas. sih ya. Level 1 yang pedasnya sedang, level 2 yang pedas banget gitu. Di bawah bumbunya.
Oh, yang di bawah ini ya? Nah, itu bawah. Oh, baiklah. Jadi biar ada perjuangan dulu kan. Aduh, pemirsa cukup pedes. Kapan lagi hostnya bisa nyicipin makanan ya kan? Jangan jangan program sidak aja yang bisa nyicipin Ini kuliner. level 1. Ada pedes-pedesnya sedikit itu. Belum rata kali Giler ya. aduknya. Berbunyi dia. Wah, ini sekali hap nggak ya? 2 kali kayaknya. 2 kali ya? Nggak ada duri kan? Coba deh sekali hap ya. Kan udah anti galau, Mbak. Nggak galau lagi makan ikan gitu kan. Lembut. Ini iwak delek. Iya. Iwak delek tuh iwak Gabus. ya. Iya Mbak, Damis. Level 1 nih ya? Itu level 1. Ada pedes-pedesnya sedikit. Iya. Kalau level 2 tuh pedesnya ya udah pedes banget. Yang udah pedes level 0 Iya. yang enggak pedes ya. Nggak ada cabai sama sekali level 0. Jadi lupa nak nanya apa lagi sama Cik Ari. Habislah dulu. Oh iya, bukan sidak ya Allah. Ada waktu. Aduh. Nanti sambung lagi. Sama lagi ya. Tapi yang jelas memang benar. Memang yang benar ada apa? Rasa teh tipis memang nggak terlalu strong, tapi bindang juga dapet sih. Terus aku makan kemangi tambah enak, Mbak. Kayaknya ini perlu dihabisin nanti ya, Cik Ari ya. Nah, ini BTW Cik Ari memang dari dulu memang punya basic masak atau otodidak atau apa nih? Kayaknya emang bukan ini ya, hobi dan itu keturunan sih. Kayaknya dari mesti ya itu kalau hobi itu kan kembali ke bakat ya, ada turunan gitu. Kalau sekolah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, tapi kenapa menekuni kuliner? Mungkin karena waktu itu keadaan terpaksa atau karena melihat peluang kayak gitu kan? Karena saya ibu rumah tangga ya, Mhm. nggak kerja, jadi ya emang hobinya kayak gitu ya udah. Seneng berkreasi lah kayak gitu. Berkreasi dan menghasilkan cuan ya. Oke deh. Ini Mang Cek Yudi mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin kenapa bisa Cik Ari ikutan kompetisi ini, mungkin mengajak para pelaku UMKM juga untuk ikut ambil bagian di kompetisi yang akan datang. Iya kan, sebenarnya ini kan jadi teh botol itu dia punya satu kayak semacam gerakan atau ya semacam program, tapi mungkin lebih tepat disebut gerakan yang namanya Locals Unite gitu kan. Jadi sebenarnya sih Locals Unite ini sebenarnya sih sebuah kolaborasi yang saling memberi manfaat sebenarnya. Jadi yang diinisiasi oleh Teh Botol Sosro. Jadi si Teh Botol Sosro ini mereka berkolaborasi dengan ataupun pencipta lah ya, ataupun juga wirausahawan muda ataupun UMKM. Kebetulan yang di tahun kemarin itu kan di 2021 itu kan Locals Unite ini fokus ke subsektor kuliner. Jadi ada 6 kabupaten kota yang diinisiasi oleh Teh Botol itu untuk melakukan tadi itu semacam kayak kompetisi. Jadi mulai dari kompetisi tingkat lokal daerah, kemudian kompetisi nasional. Jadi Cik Ari ini yang kemarin ini dia juara di kompetisi lokal ya di Palembang. Jadi ada 6 kabupaten kota itu ada Malang, Jogja, Solo, Majalengka, Palembang dan Pontianak. Jadi ada 6. Jadi di lokal itu masing-masing ada nanti didapat juara 1, 2, 3 gitu kan. Nanti juara satunya itu dia akan berkompetisi di nasional. Jadi kemarin itu di kompetisi nasional yang dikreasi kolaborasi kuliner asli daerah bersama Teh Botol itu, si Ari ini berkompetisi dengan 5 juara daerah tadi ya? Yang juara di daerah masing-masing tadi itu. Jadi kompetisi. Sebenarnya sih kulinernya beda-beda sih. Ci Ari mungkin lebih ke kuliner yang lebih sifatnya makanan berat ya, main course gitu kan. Ada yang dari daerah lain? Kue, ada yang minuman, ada juga yang sejenisnya lebih kurang makanan utama juga sih ada. Jadi tapi masing-masing peserta itu mereka membawa kuliner tradisional masing-masing sih yang dikreasikan atau dikombinasikan dengan produk Teh Botol Sosro.
Jadi yang produk yang dipakai itu hanya teh botol ya. Jadi bisa teh botol yang original, teh botol yang less sugar, atau yang teh botol yang tawar. Jadi tiga pilihan ini ya harus digunakan ya. ada teh celup, tapi jangan. Jadi tidak diperbolehkan pakai teh celup. Jadi benar-benar pure produk teh botol. Jadi semua kuliner yang dikreasikan itu adalah ya semuanya sudah dikreasikan dengan produk teh botol sosro gitu kan. Nah, jadi Lokalus United ini sebenarnya sih ya tadi itu jadi kayak semacam gerakan kolaborasi yang saling memberi manfaat gitu kan, di mana diinisiasi oleh Teh Botol Sosro dengan berkolaborasi dengan para tadi itu UMKM kuliner kan, yang intinya dari hasil kolaborasi ini Teh Botol Sosro itu ingin menyatukan kayak semacam pengalaman Teh Botol Sosro yang panjang kayak storytellingnya, terus mulai dari produk knowledge-nya, terus juga dikombinasikan dengan ide-ide kreatif para pelaku UMKM atau generasi milenial ya, yang mungkin kreatif dan inovatif gitu kan, sehingga muncul produk-produk yang memiliki nilai tambah tuh bisa nilai jual, nilai ekonomis kan, dan juga mungkin atau setara dengan produk-produk yang memiliki tadi itu yang mampu ditampilkan secara nasional maupun global gitu. Jadi lebih kurang itu sih mungkin yang gerakan lokal Sunat yang diinisiasi oleh Teh Botol Sosro ini gitu kan. Nah mungkin ya kedepannya kita juga berharap kedepannya ini tetap berlangsung sih kompetisi ini ada lagi gitu kan. Mungkin juga bisa aja mungkin ada daerah lain juga yang mungkin nanti ikut berkompetisi gitu. Dan ini memang melahirkan juara yang inovatif ya, Mbak. Kalau menurut saya ya, karena kan butuh keahlian khusus nih, gimana caranya pakai teh terus tapi bisa matching di mulut kayak gitu kan, ini kan bukan perkara mudah ya kan, mungkin perlu jam terbang kayak Cik Ari tadi ya. Mungkin eranya juga cocoknya karena sekarang era ekonomi kreatif kan. Jadi kan kalau kita ngomong soal ekonomi kreatif kan sebenarnya sih ya ekonomi kreatif itu sendiri sih sebenarnya sih penciptaan nilai tambah ya. Iya, benar. Yang berbasis ide dan kreativitas yang lahir dari kreativitas orang kreatif ya, berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, warisan teknologi, warisan budaya dan teknologi gitu kan. Jadi ya produk-produk ekonomi kreatif itu ya harus tadi itu mempunyai nilai tambah gitu kan ya. Jadi ya kita sendiri sih mungkin Indonesia ataupun khususnya Palembang masih memiliki banyak dari sisi tradisi budaya itu kan bisa dikembangkan tuh menjadi produk kreatif. Masih banyak yang digali dan kenalkan mungkin ya Mang Cek Yudi ya. Mudah-mudahan mungkin lahir Cik Ari berikutnya ya di kompetisi kalau memang masih berlanjut ya Mang Cik Yudi ya. Oke. Nah, ini menariknya lagi, di mana sih bisa dapetin produk ini Cik Ari? Produknya yang inovatif ini di Pindang Delek Anti Galau ini. Mungkin bagi pemirsa Cukudes yang tertarik ya, terus berapa sih harganya? Dijual di marketplace ada. Kalau nanti boleh dulu Palembang anget ya, kalau pengen nyicipin cawanan rasa Pindang Delek Sosro Anti Galau, itu bisa di search, klik di Google tuh Gudang Makanan Palembang atau Cik Ari ya, ada di Tokopedia, di Instagram, lalu juga di marketplace itu ada semua kok. Apa namanya tadi Cik Ari? Gudang Makanan Palembang. Jadi di searching aja udah langsung nongol ya. Kalau untuk harganya berapa nih Cik Ari? Penasaran saya. Kalau untuk yang instan ini per packnya 40.000. 40.000 ya, udah dapet 1 ons filet. 1 ons. Oke, betul. Satu keluarga udah cukup ya. Kalau yang keluarga kecil ya sudah cukup pas porsinya ya. Sudah ada kuahnya kan, teh botolnya jadi kuahnya gitu. Jadi sebenarnya sih tinggal dipanasin aja kan tadi ya. Oke. Jadi kalau ini impresinya antara Teh Botol Sosro sama si Pindang ini, kalau aku lebih lihat kayak gini ya. Pindang kita ini lebih naik dibanding karena ada kolaborasi dengan si teh tadi. Jadi selain rasa dan aroma tadi ya, impresi lebihnya tadi bisa nge-up Pindang kita. Itu jadi aku bangganya ya, sempat mewakili Kota Palembang untuk juara 1 di tingkat nasional. Alhamdulillah berarti Pindang kita udah naik gitu. Iya. Jangan kenal kalau Thailand kan tom yum ya. Nah, kalau Palembang kan juga punya kenal kan dengan Pindangnya ya. Punya kuliner yang bisa diangkat ya. Kayaknya Cik Ari udah gemes ini ya dengan kuliner. Pengen berkreasi lagi. Kuliner Palembang yang bisa diangkat oleh Cik Ari ya, mungkin bisa dikreasikan dan menjadi nilai tambah tadi ya. Oke deh, kita tunggu loh hasil karya dari Cik Ari. Kita siap untuk menampilkan karya-karya dari Cik Ari. Kita tunggu ya.
Terima kasih loh Cari udah hadir di studio kami, Mang Cayudi. Terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa Cukup Pedas di program kami. Terima kasih sekali lagi. Oke pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Mang Cayudi dan Ciari di episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Cukup Pedas. Tetap sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.